Latihan 1, 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. 3. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada semangatnya? Sehat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik ya. Jadi luar biasa sebagai anak sekolah kita harus tetap punya semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan pimpin dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, siapa yang tidak hadir pada saat ini? Hadir semua. Kalau begitu Pak Guru absen dulu ya. Dengarkan namanya. Adrilas Tolinggi, Marcelius Karaeng, Christian Septianto, Ekriani Sua, Flora Ketmi Daulten, Gayatri Rekayani Liu, Jenny Nursela, Jessica Silomba, Giovanni Regina Barang, Mailan Gani, Miselia Justin, Nathaniel Madika, Rio Reivan, Septian Bandolan, Cynthia Dika, Suprianto Sura. Hadir semua ya? Hey. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, seperti yang Pak Guru sampaikan minggu lalu, ya, bahwa pada saat ini topik yang kita akan bahas adalah bullying. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan. Ya. Ada enggak yang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan? Ada. Apa saja? Tidak senang. Ada lagi? Bagaimana perasaannya kalian pada saat mengalami hal tersebut? Sedih. Ada lagi? Gelisah. Kesepian. Takut. Sangat terganggu. Tidak percaya diri. Betul ya? Bahkan ada yang marah. Ya. Nah, itulah kaitan dari topik layanan kita kali ini, yaitu layanan bimbingan klasikal dengan topik bullying atau perundungan. Jadi pada pembelajaran kita kali ini, ya anak-anakku semua jangan tegang ya, santai ya, untuk mengikuti layanan ini ya, karena ini sangat penting untuk kalian ya. Nah, untuk memahami ya kejadian-kejadian yang pernah kita alami, Pak Guru akan tayangkan sebuah video ya yang akan kalian lihat dengan baik. Kemudian nanti Pak Guru akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video tersebut. Ya? Oke. Nah, setelah mengikuti ini ya, layanan bimbingan klasikal ini adapun tujuan yang dapat kalian
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, peserta didik mengetahui definisi bullying atau perundungan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mengetahui jenis-jenis perilaku bullying atau perundungan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak negatif terjadinya bullying atau perundungan. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui cara mencegah terjadinya bullying. Sampai di sini paham? Baiklah. Perhatikan video yang Pak Guru akan tayangkan ini. Perhatikan baik-baik. Kelihatan ya? Oke. Nah, kalian sudah menonton videonya. Apa yang kalian lihat dalam video itu? Pembulian. Apa dampak yang dirasakan korban di dalam video itu? Kecewa, ada lagi sedih, ketakutan. Ya, kita bisa lihat di dalam video itu dia duduk menyendiri, ya. Kemudian jika kalian melihat hal seperti itu, apa yang kalian lakukan? Melaporkan ke guru. Ada lagi yang lain? Selain melaporkan ke guru? Nah, selain melaporkan ke guru, kita juga bisa menegur pelaku, ya, dan lain-lain. Nah, dari video itu kita bisa belajar, ya, bahwa siapapun, ya, bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, dan bisa menjadi saksi suatu kasus perundungan atau bullying. Yang kedua, dari kasus itu kita bisa melihat ada jenis-jenis bullying yang dapat terjadi, ya. Ada tadi kita bisa lihat dia mengancam, ya, supaya dia berpindah, ya. Kemudian kita juga bisa melihat dimanapun, kapanpun perundungan atau bullying itu bisa terjadi. Tapi ingat, ya, berdasarkan video kita bisa melihat bahwa selalu ada konsekuensi atau dampak ketika seseorang melakukan pembulian atau
perundungan. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita lanjut kegiatan kita, Pak Guru akan bagi kelompoknya. Ya, atau begini saja ya. Sudah terbagi kelompoknya dan nanti Pak Guru akan memberikan setiap lembar kerja peserta didik pada setiap kelompok dan kelompok itu berdiskusi untuk mengerjakannya dan juga setelah selesai nanti kalian mempresentasikan ya. Masing-masing kelompok itu diwakili 2 orang ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Jadi Pak Guru akan berikan lembar ini ya untuk setiap kelompok. Kelompok 1 mana? Ini ya. Oke. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini. Dan kelompok 4 sini. Baiklah anak-anakku, dalam lembar kerja peserta didik itu ada petunjuk yang kalian harus ikuti. Yang pertama itu adalah kalian harus menulis nama setiap anggota kelompok yang ada di sudut ya. Semua nama anggota kelompok itu ditulis ya. Yang kedua, setiap kelompok itu mendapat satu skenario kasus ya. Kasus bully ya. Jadi kalian harus baca dan perhatikan baik-baik, kemudian kalian menjawab 3 pertanyaan yang ada dalam lembaran itu. Berikutnya, setelah selesai setiap anggota kelompok itu, maka setiap perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan di depan, ya. Sampai di sini sudah paham? Oke, baik. Silakan dikerjakan, berdiskusi secara berkelompok, ya. Oke. Diskusikan setiap pertanyaannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan mengenai lembaran kerja kelompok ini, silakan ditanyakan ya. Oke, silakan berdiskusi untuk masing-masing kelompok ya. Bagaimana kelompok 1? Aman. Jadi dibaca baik-baik setiap pertanyaannya berdasarkan skenario kasus yang kalian dapatkan. Ya. Jadi kalian harus mengidentifikasi jenis bullying apa yang ada di dalam kasus itu. Ya. Kemudian kalian juga harus melihat atau mengetahui apa dampak yang dirasakan korban dalam kasus itu. Ya. Kemudian berikutnya, apa sih yang kalian lakukan untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying itu, ya?
Mana kelompok 2? Aman. Dibaca baik-baik ya setiap pertanyaan. Juga skenario kasusnya. Bagaimana kelompok 4? Aman? Aman. Aman. Jadi baca baik-baik. Jadi setiap kelompok itu memiliki kasus yang berbeda ya antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Jadi baca baik-baik. Sudah selesai? Belum? Sudah. Yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Masing-masing kelompok 2 perwakilan maju ke depan ya. Ayo silakan. Kelompok 1 siapa yang mewakili? 2 orang. Begitu juga kelompok 2 2 orang. Kelompok 3 2 orang. Kelompok 4 2 orang. Silakan. Langsung bersamaan di atas ya, supaya nanti menyampaikannya itu secara berurutan ya. Kelompok 2. Ya. Waalaikumsalam. Yang lain dengarkan ya. Jenis bullying yang kami identifikasi adalah bullying fisik. Dampak yang dirasakan mereka adalah sering murung, takut untuk masuk sekolah, nilai pelajaran menurun. Menurut kelompok kami yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying fisik adalah menciptakan lingkungan yang aman, sportif, menanamkan nilai positif, melaporkan ke guru dan lain-lain. Demikianlah kami. Kalian anggap dari Bagaimana kelompok lain? Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Setuju? Setuju. Nah, oke. Kalau begitu berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan maju 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2 untuk membacakan hasil
kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Nusili. Yang pertama, apa jenis bullying yang kami identifikasi adalah bullying verbal. Dampak yang dirasakan Nisa adalah tidak percaya diri, takut berbicara di depan umum, menarik diri dari pergaulan. Yang ketiga, menurut kelompok kami yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying verbal adalah menanamkan empati dan rasa hormat, menjaga komunikasi, menjadi teladan, dan lain-lain, melaporkan kejadian bullying. Demikianlah hasil presentasi kami selaku kelompok 2. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Bagaimana hasil presentasi kelompok 2? Aman? Oke. Jadi terima kasih. Silakan duduk kembali. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Ya, berikan aplaus ya. Kelompok 3, silakan masuk 2 orang ya. Ayo silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pada saat ini kami berdua ingin membacakan hasil diskusi kami yang telah kami buat di kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Adrilas. Ya, pertanyaan. Temukan dan identifikasi jenis bullying yang dialami Dian. Jenis bullying yang kami identifikasi adalah bullying sosial. Kedua, apa dampak yang dirasakan Dian? Dampak yang dirasakan Dian adalah merasa kesepian, rendah diri, tidak semangat ke sekolah karena merasa tidak punya teman. Kedua, menurut kelompok kalian, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying sosial? Menurut kelompok kami, yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying sosial adalah menciptakan lingkungan yang positif, membangun komunikasi, meningkatkan percaya diri dan keterampilan sosial, melaporkan kejadian bullying yang berwenang. Oke. Bagaimana paparan kelompok 3? Setuju? Atau ada yang memberikan tanggapan? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih, berikan aplaus ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Rio. Ya, nomor 1, jenis bullying yang kami identifikasi adalah cyberbullying. Nomor 2, dampak yang dirasakan Budi adalah merasa sangat sedih dan malu menjadi takut datang ke sekolah. Nomor 3, menurut kelompok kami yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying versi adalah mengatur privasi akun sosial media, tidak membagi info pribadi sembarangan, menjaga perilaku daring yang bertanggung jawab, melaporkan kejadian bullying pada yang berwenang. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Aman ya? Setuju? Setuju. Oke, baik. Ya, demikianlah presentasi kami atas perhatian teman-teman semua kami. Oke, berikan aplaus untuk kelompok terakhir atau kelompok 4. Jadi, itulah hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kalian telah mengidentifikasi jenis-jenis bullying, ya. Kemudian apa yang dirasakan oleh korban, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, untuk lebih memahami tentang materi kita, perhatikan materi yang Pak Guru akan tayangkan. Dari diskusi kita bisa merangkum bahwa
bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau tak berdaya. Ya, jadi tindakan agresif ya kepada seseorang, baik dilakukan oleh satu orang atau kelompok kepada individu yang dianggap tidak berdaya, ya. Kegiatan yang berulang-ulang, ya. Itu. Kemudian kita juga bisa merangkul dari hasil diskusi kalian jenis-jenis bullying. Apa saja? Yang pertama adalah bullying fisik. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik adalah tindakan yang menyakiti tubuh atau barang orang lain. Contohnya, memukul, menendang, menampar, mendorong, menjambak, merusak. Ada yang pernah melakukan ini? Nah, jadi dalam kehidupan kita ini sering terjadi. Baik kita sebagai korban, baik kita sebagai pelaku, ataupun kita yang menyaksikan kejadian itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah bullying sosial. Verbal ya. Bullying verbal ini adalah tindakan menggunakan kata-kata untuk menyakiti perasaan orang lain. Apa contohnya? Mengejek, menghina, memberi julukan negatif, misalnya mengganti namanya ya, mempermalukan dengan kata-kata. Ini juga sering terjadi dan kita alami dan lakukan, ya. Nah, itu ya. Contoh sederhana juga, sering juga ada bullying verbal langsung. Ya, melihat temannya, dia ekspresikan dengan wajah. Ya, atau ada yang pernah menjulurkan lidahnya ke temannya. Kalau anak SMP mungkin tidak ya. Kalau anak-anak SD, anak-anak kecil itu kebiasaan. Kalau melihat temannya tidak suka, dia julurkan lidahnya keluar. Ya, itu ya. Berikutnya adalah bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Nah, tindakan mengucilkan seseorang dari kelompok atau merusak hubungan sosial. Contohnya, tidak diajak main, menyebarkan gosip, memutuskan pertemanan dan mengabaikan. Ini terjadi dalam kelompok-kelompok tertentu. Dalam circle-circle kelompoknya, ya, biasa itu terjadi, ya. Kemudian, cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Tindakan menggunakan teknologi digital untuk mengintimidasi atau mempermalukan orang lain. Contohnya ini dari media sosial. Media sosial itu apa? Facebook, Instagram, ya, WhatsApp, kemudian Twitter dan sebagainya. Nah, ini di dalam itu yang dilakukan adalah memberikan komentar jahat. Ada postingan temannya, ya, membuat komentar di situ, ya. Kemudian menyebarkan foto atau video tanpa izin, kemudian membuat akun palsu atau menyebarkan fitnah, ya. Itu. Nah, dari pembahasan kelompok kalian juga, kita bisa melihat apa sih dampak dari bullying itu. Nah, dampaknya yang pertama dari fisik itu ada luka, memar, cedera, sakit, dan sebagainya. Itu fisik yang kita alami. Kemudian yang kedua dari psikologis kita, atau mental, atau emosional kita. Yang pertama itu merasa takut, cemas, tertekan, hilang percaya diri, sedih, menangis, trauma, depresi, bahkan menyakiti diri sendiri itu lebih parah. Ya, menyakiti diri sendiri itu, misalnya yang paling parah itu adalah kegiatan bunuh diri. Itu bahaya ternyata ya, itu bullying. Berikutnya, sosial. Untuk di sosial ini tidak mau bersosialisasi, ya, dan bergaul, kesepian dan terisolasi. Kemudian yang terakhir itu untuk akademik atau prestasi akademik, ya.
yaitu menurunnya motivasi belajar, prestasi akademik menurun, sering tidak masuk sekolah, dan sulit konsentrasi di kelas. Ya, jadi itu ya dampak yang dialami. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, dari diri sendiri. Selalu mulai dari diri sendiri. Ya, apa yang dilakukan untuk diri sendiri? Menghargai perbedaan. Kemudian belajar mengendalikan diri, membangun hubungan yang sehat. Itu dari diri kita sendiri, ya. Karena memang selalu kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang terkecil, ya. Kemudian untuk keluarga, yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai kasih sayang, menjadi teladan dalam perilaku, dan memberikan perhatian kepada anak-anak, ya. Ini dari orang tua, ya. Kemudian untuk sekolah, adanya aturan tegas, menciptakan iklim sekolah yang positif, aman, dan inklusif. Ya, sampai di sini paham? Paham. Baiklah, anak-anakku sekalian. Seperti yang Pak Guru sampaikan, bahwa materi kita kali ini, sebelum kita mengakhirinya, ya, mari kita menyimpulkan secara bersama. Apa yang perlu kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tentang bullying atau perundungan. Berikutnya, ya, ada jenis-jenis bullying yang kita temukan. Ya, yang pertama adalah bullying fisik, yang kedua yang ketiga, yang keempat media sosial atau dalam istilahnya cyberbullying. Dampaknya itu banyak, ya. Baik itu sebagai korban, baik itu sebagai pelaku, maupun kepada orang yang menjadi saksi atau melihat kejadian perundungan itu. Ya. Kemudian berikutnya, untuk mencegahnya selalu mulai dari diri sendiri. Kemudian peran sekolah. Nah, baiklah. Untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan klasikal kali ini, Pak Guru akan berikan lembar refleksi dan evaluasi kegiatan, ya. Jadi masing-masing ini secara individu, ya, dikerjakan secara individu, tulis nama, kelas dan tanggal sekarang, ya. Nanti Pak Guru jelaskan bagaimana cara mengisinya. Tulis namanya dulu, kemudian juga kelas dan tanggal hari ini, tanggal 15 September. Nah. Langsung, ya. Untuk bagian B itu kalian centang-centang saja apakah sesuai dengan pernyataannya itu, jadi centang-centang saja. Jadi dikerjakan saja sesuai dengan pengetahuan masing-masing, ya.
Jadi untuk bagian B itu ada pernyataan ya. Untuk menjawabnya itu kalian centang ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Kemudian untuk bagian C, apa sarannya kalian ke Pak Guru ya dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ya. Dikerjakan dengan agak cepat ya. Jadi bagian B itu dicentang saja apakah sangat setuju ya dan sebagainya ya. Baiklah anak-anakku, sambil menyelesaikan itu, ingat bahwa siapapun kita, ya, itu bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, dan bisa menjadi saksi, ya, dalam setiap kasus perundungan. Ya, perundungan itu bukan hal sepele, tetapi itu bisa berdampak negatif terhadap korban. Ya, kemudian ingat, ya, bahwa jadilah pelindung bukan pelaku. Sekali lagi, jadilah pelindung bukan pelaku. Ingat dan tanamkan itu dalam kehidupan kalian. Ya. Oke, kalau sudah dikumpul ya, disatukan dengan kelompoknya. Begitu juga dengan kegiatan diskusi kelompoknya dikumpul juga ya. Satukan dengan kelompoknya ya. Kelompok 4 sudah? Oke. Kelompok 3? 2?
Kita dikumpulkan dengan kelompoknya nanti Pak Guru yang. Begitu juga dengan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah rangkaian layanan bimbingan klasikal kita hari ini. Nanti ke depannya kalau ada waktu kita lanjutkan lagi ya. Dan kita menutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan dari Pak Guru, terima kasih, selamat pagi. Dan kita akhiri dengan doa. Silakan wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Silakan. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi demikianlah seluruh kegiatan kita hari ini. Atasnya Pak Guru ucapkan terima kasih.